Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali lagi berjumpa dalam program Bible and Coffee. Kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dan kita percaya sepanjang hari ini tangan Tuhan yang menuntun kita, tangan Tuhan yang memberkati kita, tangan Tuhan yang mengarahkan kita ke dalam seluruh jalan-jalan Tuhan. Karena itu pagi hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali mengambil waktu hening, waktu teduh. Dan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa, kita minta hikmat datangnya daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami bersyukur karena hari ini adalah hari yang sudah Tuhan jadikan bagi setiap kami. Sehingga kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena perkenanan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Sehingga sepanjang malam Tuhan tolong kami, sepanjang malam Tuhan sertai kami. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan tidak kekurangan suatu apapun. Bapa, kami rindu merenungkan firman-Mu. Tuhan bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Sehingga kami mengerti akan kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Samuel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 18. Alkitab bilang begini. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, perhatikan perkataan Imam Eli ini saudaraku. Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Jadi suatu kali Samuel sedang tidur dan Tuhan berbicara kepada Samuel bahwa dia akan menghukum Eli dan keluarganya oleh karena dosa dari anak-anaknya Eli. Namun ketika diberitahukan oleh Samuel tentang peristiwa ini, tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan, perkataan Eli adalah perkataan yang harus kita mengerti, harus kita jadikan dasar dalam kehidupan keseharian kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika Imam Eli mendengarkan bahwa apa yang akan dilakukan Tuhan dalam kehidupannya, dalam kehidupan kaum keluarganya, maka satu perkataan Imam Eli, dia berkata, dia Tuhan, biarlah dia perbuat apa yang dipandang Tuhan baik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seringkali apa yang tidak kita inginkan, apa yang tidak kita rencanakan, apa yang tidak pernah kita bayangkan menghampiri kehidupan kita. Sehingga kalau kita tidak kuat dalam menghadapi setiap tantangan ini, maka kita akan kecewa dan berkata, Tuhan, katanya Tuhan menyertai kami, katanya Tuhan tolong kami, katanya Tuhan berdaulat atas hidup kami. Tetapi kenapa kesusahan ini menimpa hidup kami? Kenapa pergumulan tantangan ini menimpa hidup kami? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita belajar sama-sama bahwa terkadang ketika kita mengerti bahwa Tuhan berdaulat atas seluruhnya, atas hidup kita, maka perkataan Imam Eli ini harus kita juga perkatakan dalam keseharian kita. Dia Tuhan, biarlah dia lakukan apa yang dipandangnya baik. Kita nggak bisa komplain, saudaraku. Kita nggak bisa bersungut-sungut. Bukan kita nggak bisa bersungut-sungut, kita bisa bersungut-sungut. Namun itu keputusan kita. Apakah kita mau bersungut-sungut atau kita mau bersyukur? Karena kita tahu apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya adalah mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang adil. Amin, saudaraku. Sehingga akhirnya saya pelajari begini. Ketika kita memanggil dia Tuhan, ketika kita memanggil dia adalah Allah kita, maka yang pertama yang kita pelajari bersama-sama bahwa kita harus percaya bahwa keputusannya adalah yang terbaik. Ketika kita memanggil dia Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kita cuma percaya satu hal saja. Apa yang Tuhan izinkan adalah yang terbaik dalam hidup saya. Sehingga ketika kita mengalami goncangan hidup, ketika kita mengalami tantangan, ketika kita difitnah, ketika kepada kita diperhadapkan situasi yang membuat kita panik, takut, sudah dikasih dalam, kita cuma bisa bilang, Tuhan, Engkau Tuhan. Dan saya percaya apa yang Tuhan izinkan adalah baik. Kita cuma bisa bilang, Tuhan, Engkau Tuhan tahu yang terbaik buat kami.
Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, di poin pertama ini kita belajar, ketika kita memanggil Dia Tuhan, maka kita harus percaya bahwa keputusannya adalah keputusan yang terbaik. Imam Eli tahu. Sekalipun mungkin Imam Eli bisa komplain, Tuhan saya kan imammu gitu kan, masa Tuhannya bisalah sedikit pengampunan gitu. No, Imam Eli tahu kapasitas dia sebagai manusia. Dia cuma bilang, dia Tuhan, biarlah keputusan apapun yang dia pandang baik, biarlah apa yang diperbuatnya dia anggap baik, itu yang terjadi. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, biar di hari ini apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita cuma bisa bilang, Tuhan, kalau Tuhan pandang itu baik terjadi dalam hidup kami, maka terjadilah. Kenapa? Karena Dia bisa melihat segala sesuatu jauh ke depan. Penglihatan kita terbatas. Tapi kalau kita mengerti dan kita percaya bahwa Dia adalah Bapa yang baik, Dia selalu memberikan yang terbaik buat setiap kita anak-anaknya, kita cuma bisa bilang, Tuhan, keputusan-Mu adalah keputusan yang terbaik. Yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam ayat ini kita belajar, di ayat yang kedua, di poin yang kedua kita belajar, ketika kita memanggil Dia Tuhan, maka kita harus belajar menerima setiap pembentukan dan pemurnian dalam kehidupan kita. Ingat, Dia Tuhan yang mau membuat setiap kita anak-anaknya bertumbuh dewasa. Dia Tuhan yang mau melihat setiap kita dewasa dalam menyikapi segala sesuatu. Sehingga akhirnya kita sama seperti bejana di tangan penjunan. Ketika Tuhan mau kita diubah, dibentuk menjadi apapun, kita cuma bisa bilang, Tuhan, kami tidak punya hak sebagai tanah liat komplain kepada Engkau sang penjunan. Kita cuma bisa bilang, Tuhan, apa yang Kau pandang baik, itu yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga akhirnya di poin yang kedua ini kita bersama-sama belajar. Kita harus belajar menerima setiap pembentukan dan pemurniannya. Ketika kita memanggil Dia Tuhan, maka Dia punya hak penuh atas hidup kita. Bukankah kita sudah diselamatkan olehnya? Bukankah kita sudah diberikan kasih karunia demi kasih karunia dalam hidup kita? Sehingga akhirnya kalaupun Tuhan izinkan ada pemurnian, kalaupun Tuhan izinkan ada pembentukan, dan itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, kita percaya itu yang terbaik, saudara. Amin. Dan ingat, pemurnian, pembentukan itu terkadang datang dari orang-orang sekitar kita. Pemurnian, pembentukan terkadang datang dari orang-orang dekat kita, dari suamimu, dari istrimu, dari anak-anakmu, dari mertuamu, saudara, dari menantumu, dari pimpinanmu, dari anak buahmu. Dan pembentukan, pemurnian itu akan pasti terjadi karena benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan yang ketiga, kita belajar sama-sama bahwa ketika kita memanggil Dia Tuhan, maka kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah baik buat kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama kita buat langkah iman kita, saudara. Sama-sama bilang sama saya, apapun yang Tuhan buat, apapun yang Tuhan buat adalah baik buat saya. Amin. Mungkin saat ini kita belum mengerti apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita belum paham kenapa peristiwa ini menimpa saya. Kita belum mengerti, saudaraku. Tapi izinkan saya sebagai rekan sekerja Tuhan pagi hari ini mengingatkan, apapun yang Dia buat, itu baik buat kita. Hanya mungkin terkadang kita belum mengerti. Hanya mungkin terkadang belum kita pahami. Karena itu pagi hari ini kita belajar 3 hal dari peristiwa perkataan Imam Eli kepada Samuel. Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Ketika kita memanggil Dia Tuhan, maka kita percaya yang pertama, keputusannya adalah keputusan yang terbaik. Ketika kita memanggil Dia Tuhan, maka kita harus siap dimurnikan, kita harus siap dibentuk, kita harus siap dididik melalui setiap keadaan. Dan ketika kita memanggil Dia Tuhan, maka yang ketiga saya pelajari, kita harus belajar menerima dan percaya bahwa segala sesuatu yang Dia izinkan adalah baik buat kita. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap pengalaman bersama-Mu. Kalau hari-hari ini kami memiliki pengalaman indah bersama-Mu, ada masalah, ada pergumulan yang kami tahu melalui peristiwa ini
kami lebih percaya lagi kepada Tuhan. Melalui setiap pergumulan ini kami lebih bergantung lagi kepada Tuhan. Dan kami hanya bisa berkata, Engkau Tuhan, Engkau tahu yang terbaik buat kami. Engkau Tuhan, Engkau tahu apapun yang Engkau perbuat adalah yang terbaik. Dan setiap keputusan yang Engkau buat adalah yang baik bagi kami. Karena itu ya Bapa, hamba berdoa biar firman termaterai dalam hati kami. Angka hidup kami sepanjang hari ini kami dituntun, kami dibimbing, kami diarahkan Tuhan untuk masuk ke dalam jalan-jalan Tuhan. Karena itu berkati teman-teman Bible and Coffee dimanapun mereka berada, sehingga hari ini menjadi hari berkat. Hari ini menjadi hari lawatan Tuhan. Hari ini menjadi hari di mana kami mengerti kami punya Tuhan yang melakukan terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita. Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang Dia pandang baik.